setelah meninggal si ibunya ya, mengalami rep-repan dengan sosok yang sama. Sosoknya itu menurut pengakuan salah satu keluarganya tinggi besar, kayak genderuwo gitu, mata merah, cakarnya panjang. Nah, hampir setiap malam itu, seminggu setelah meninggalnya almarhum, hampir setiap malam itu kejadian berulang. Jangan bapaknya dulu, besoknya si Codebinya, baru adiknya. Nah, meninggalnya ibunya Codebi ini sangat berdampak banget ke si Codebinya sendiri, karena bisa dibilang Codebi ini dekat banget sama almarhum ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam hari ini jumpa kembali lagi guys bersama kita bertiga di acara channel YouTube kesayangan kalian, di mana channel YouTube ini selalu memberikan cerita-cerita yang menarik, konten-konten horor, video-video misteri yang bisa kalian dengarkan. Kembali lagi di sini bersama gua Cok Tris dan ada teman gua Corul. Kembali lagi di sini bersama kita di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Jadi seperti biasa guys, malam ini kita akan menceritakan cerita yang akan dikirimkan oleh narasumber kita atau viewers kita melalui inbox email dan juga inbox YouTube kita. Di sini gue akan spill cerita sedikit. Cerita ini dikirimkan oleh Cok Anton. Dia menceritakan kejadian yang menderita temannya. Cerita ini sebenarnya masih belum bisa ditebak guys, apakah ini benar cerita kejadian secara supranatural atau kejadian secara medis. Karena Cok Anton ini menceritakan temannya yang bernama Cok Debi. Beliau ini mengalami gangguan penyakit yang sulit untuk dicerna dengan dunia medis dan dunia supranatural. Jadi kalian ingin tahu bagaimana kelanjutan cerita yang akan diceritakan oleh kita? Pastikan kalian selalu stay terus di channel YouTube ini. Jangan pindah kemana-mana. Buat kalian yang belum pernah like, komen, dan subscribe channel YouTube kita dan video-video kita, pastikan kalian selalu tonton video kita dari awal episode kita sampai sekarang. Dan yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe video YouTube kita. Selalu dukung support channel YouTube kita biar channel YouTube kita semakin berkembang. Untuk ceritanya akan diceritakan oleh Cok Ali. Kejadiannya seperti apa nih Cok Ali? Terima kasih Cok Tris. Seperti biasa kita akan membawakan cerita dari viewer kita ya guys ya. Dan malam ini cerita yang gua ambil ini dari pengirimnya, namanya tadi Cok Anton ya? Iya. Betul ya? Pas awal gua baca cerita ini agak janggal sih, bukan agak janggal gimana ya, soalnya ini ada medisnya juga, tapi di satu sisi ini ada mistisnya juga Cok. Okay. Jadi cerita berawal dari Cok Anton ini punya teman deket lah dari kecil, namanya Cok Debi. Cok Debi ini punya keluarga ya, kalau kita bisa bilang keluarga cemara lah. Yeah. Akur banget, nggak kelihatan kayak ada masalah apa-apa. Sampai setelah SMA, setelah SMA ibunya Cok Debi ini meninggal. Oke. Ibu Cok Debi ini meninggal. Kejadian semua berawal dari situ Cok. Yang tadinya keluarga ini keluarga cemara, baik-baik, semua berubah setelah ibunya Cok Debi meninggal. Ini cerita berdasarkan point of view dari Cok Anton yang menceritakan oleh salah satu keluarga dari Cok Debi ya guys. Karena ini ada plot twistnya nanti di akhir. Setelah ibunya Cok Debi meninggal, banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga si Cok Debi ini Cok. Yeah. Seperti yang tadinya rumahnya adem ayem, tiba-tiba banyak teror-teror mistis. Kayak di dapur gelas pecah, jatuh sendiri, terus di kamar mandi kesannya ada yang mandi tapi nggak ada orang. Pokoknya banyak kejadian-kejadian mistis deh. Sampai masing-masing keluarga nih
kena reperpan. Jadi keluarganya si Codebi ini terdiri dari bapaknya, almarhum ibunya, si Codebinya, sama adiknya satu. Dan setiap masing-masing keluarga itu setelah meninggal si ibunya ya, mengalami reperpan dengan sosok yang sama. Sosoknya itu menurut pengakuan salah satu keluarganya tinggi besar, kayak genderuwo gitu, mata merah, cakarnya panjang. Nah, hampir setiap malam itu, seminggu setelah meninggalnya almarhum, hampir setiap malam itu kejadian berulang. Jangan bapaknya dulu, besoknya si Codebinya, baru adiknya. Nah, meninggalnya ibunya Codebi ini sangat berdampak banget ke si Codebinya sendiri, karena bisa dibilang Codebi ini dekat banget sama almarhum ibunya dibanding sama bapaknya ya. Kalau bapaknya ya seperti yang kita tahu, kalau ditinggal istri memang harus lapang dada kan. Iya. Cuman bagi si Codebi ini dengan adenya itu sangat terpukul banget. Sampai Codebi ini yang dikenal Co Anton adalah anak yang aktif, happy, maksudnya vibes-nya bagus lah gitu. Sampai setelah meninggal itu berubah 180 derajat. Dari yang tadinya selalu meriang, ceria, ini murung. Setiap hari murung, nggak pernah ada senyumannya, itu nggak pernah kembali kalau kata Cak Anton gitu. Sampai ketika Codebi ini mengalami apa ya, kalau kita bisa bilang gangguan mental kali ya. Iya. Karena setengah tahun setelah kejadian reperpan dan yang lain-lain, si Codebi ini kayak jadi orang gila gitu, Cok. Udah mulai halu, terus suka nyakitin diri sendirinya, mukul-mukul, teriak-teriak kayak orang gila. Gimana sih? Bertindak lah si keluarganya Codebi ini, dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke psikiater, didiagnosis, ternyata si Codebi ini mengalami penyakit yang namanya skizofrenia. Dan juga dia ada salah satu penyakit mental lain, kita bisa bilang kepribadian ganda. Pola. Itu nggak, pada kaget dong, nggak mungkin dong masa iya seorang Codebi kayak gitu. Apalagi Cok Anton yang merasa teman deketnya dari kecil, SD, SMP, SMA, bareng-bareng terus, kok tiba-tiba kayak gini. Udah 6 bulan didiagnosis kayak gitu, penyakitnya tetap ada. Sampai setelah setahun didiagnosis, muncul lagi penyakit baru, Cok, di Codebi ini. Penyakit yang agak aneh ya bagi keluarga yang higienis tuh, penyakit kulit kayak kudis gitu. Kayak gimana sih, tahu kan lu ya? Dibawalah ke rumah sakit lagi. Menurut pengakuan dokter, sebelum dia kena penyakit kudis itu sempat demam-demam biasa gitu, Cok. Cuman pas dibawa ke dokter tuh, menurut dokter ini nggak sakit apa-apa, nggak ada gejala apa-apa gitu di tubuhnya, kayak kecapean biasa. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, balik ke rumah, muncul penyakit kudis. Nah, yang dibingung sama Cok Anton, kejadian ini tuh cuman tertimpa ke si Codebi aja, bapaknya sama ke adiknya enggak. Bingung dong, bapaknya harus gimana nih anjir. Ya, kenapa tiba-tiba setelah ibunya meninggal kayak gini? Sampai akhirnya ada kakak ibunya itu datang ke rumah, mau jengukin si Codebi. Mungkin akhirnya di situ ceritalah, ternyata usut ibunya Codebi ini dulunya masa mudanya agak sedikit melenceng lah, melenceng jauh lah. Jadi mohon maaf, ibunya Codebi ini dulunya itu adalah ya, bisa nggak sih gue ngomong wanita penghibur gitu, boleh ya, kayak ya kurang lebih kayak wanita penghibur gitu lah. Cuman udah tobat sebelum nikah tuh udah tobat, cuman res-resannya masih ada nih. Jadi waktu dulu jadi wanita penghibur itu, dia
sempat menggunakan yang namanya susuk Oh, buat memikat iya. pelanggan lah Iya, ya. iya. Nah si susuk ini kalau nggak salah ya ceritanya itu kalau kita mau ngeluarin susuknya berarti kita harus kembali ke yang masangnya, bener nggak sih? Betul. Bener nggak? Kita harus kembali ke yang masangnya. Sedangkan di saat meninggal kita nggak ada yang tahu nih. Iya, Sekeluarga iya. kan nggak ada yang tahu. Bahkan kakaknya aja cuma tahu info aja, nggak tahu di mana dukunnya gitu. Ya, kebetulan juga kan mayatnya orang tuanya Codebi udah digugurkan. Betul. Dan juga ternyata waktu meninggalnya emang agak sulit katanya coy. Jadi sakaratul mautnya tuh sampai 2 hari apa 3 hari gitu, yang kejang-kejang gitu. Sampai akhirnya dia meninggal lah kan. Ceritain kayak gitu sama kakaknya, kaget dong sekeluarga. Lah, gimana ini maksudnya? Akhirnya panggil lah salah satu orang pinter kepercayaan keluarga itu, cok. Si orang pinter ini ngomong, memang betul almarhum itu pernah menggunakan susuk. Bahkan ada yang lain-lain juga. Seperti ada simpenan, ada turunan juga dari leluhurnya. Nah, cuman yang nggak biasa tuh dia itu setelah pakai susuk tuh harus ada apa namanya tumbal gitu, apa persembahan lah ke si dukunnya itu. Makanya kata Cok Aton hampir setiap bulan tuh ada satu momen si ibunya ini pergi, cuman satu keluarga nggak ada yang tahu, pergi aja gitu. Mungkin setelah dia tobat, tapi kan susuknya masih ada kali ya. Mungkin dia mau ngeluarin juga susah atau ada biaya lain mungkin. Karena dia tetap harus melakukan sesajian itu dong, apa persembahan itu. Nah, kenapa Codebi aja yang kena tumbalnya atau timbasnya? Nah, usut punya usut, menurut si orang pinternya ini, sosok yang menjadi simpenannya si almarhum ini ternyata menyukai anaknya Codebi ini, atau bisa dibilang ada perjanjian kalau lo misalkan nggak bisa gua ngasih apa-apa lagi ke gua atau ke dukunnya, anak lo yang jadi tumbal. Itu menurut pengakuan si orang pinter. Ya bapaknya sebagai kepala keluarga nggak mau lah, masa udah kehilangan istri, kehilangan anak juga. Dia berusaha bawa ke dokter juga nggak dapet, bawa ke orang pinter juga nggak dapet, bahkan yang kepercayaan pun nggak bisa ngehandle. Karena apa? Karena menurut si orang pinter ini sosok terlalu kuat gitu. Bahkan dia aja nggak tahu siapa ini yang masang duluan. Sampai akhirnya si Jodebi ini setelah sakit panjang, koma lah cok sebulan. Setelah koma kurang lebih 2 bulan, komanya hampir pasrah sekeluarga, dia bangun. Kata-kata terakhir dari Codebi, dia bilang, "Aku mau pergi, aku udah dijemput mama." Itu kata-kata terakhir dia. Itu sempat pulang ke rumah ngomong gitu, akhirnya dia meninggal cok, sama penyakitnya, udah gak kuat. Sampai setelahnya Codebi meninggal, semua kejadian itu udah beres. Yang tadinya teror di rumah hilang, rep-repan hilang. Bahkan menurut si pengakuan orang pinternya pun, jin atau sesosok yang menjadi pengganggunya itu hilang. Jadi benar dari pengakuan si orang pinter kalau Codebi ini Dipersembahkan dari persembahan terakhir lah istilahnya. Iya. Bahkan menurut gua almarhum Codebi ini almarhum ibunya mungkin meninggal juga dengan masih ada susuknya mungkin ya. Bisa jadi. Gila sih menurut gua. Plot twistnya yang tadi gue bilang guys, ternyata anaknya ini si Codebi ini dia dijadiin tumbal sama ini. Atau penyakitnya memang benar penyakit dari gangguan makhluk tersebut. Tapi makanya tadi gue bilang belum tentu ini makhluk tersebut, karena semasa dia didiagnosis mengalami skizo dan lain-lain, yang gue baca pun dari beberapa cerita lain, kalau lo kena skizo ada halu-halunya juga sih cok sebenarnya sih. Ya beda tipis lah. Beda tipis, makanya nggak bisa dibilang
mistis juga, nggak bisa dibilang mental juga, saling berhubungan lah gitu dua-duanya. Jadi gitu guys cerita yang sudah diceritakan oleh Cok Ali nih. Menurut Cok Irul pendapatnya gimana dari cerita ini nih? Serem juga sih gua akuin. Masalahnya yang dia Debbie nggak tahu apa-apa, ternyata dia jadi yang bisa dibilang tadi, entah itu tumbal atau memang karena penyakitnya sendiri yang memakan usia dia sampai dia wafat kan istilahnya. Ya kalau menurut gue sih ini sebenarnya agak dilema juga ya. Iya. Karena orang tuanya Cok Debi ini itu melakukan seperti ini itu kan ketika dia masih muda, dan mungkin memang beliau itu sebelum menikah dengan orang tuanya Cok Debi nih atau dengan ayahnya Cok Debi masih bisa memberikan persembahan nih, ya kan. Tapi setelah menikah dan entah kenapa mungkin persembahannya kurang atau mungkin terputus, akhirnya makhluk tersebut memintalah persembahan yang lebih Iya betul. sebagai terakhir lah kenangan atau perpisahan gitu kan. Ya percaya nggak percaya sih guys, cuman cerita ini ada dan dikirimkan melalui inbox kita. Dan buat kalian pendapatnya seperti apa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube kita. Kalau ada kritik dan saran juga bisa ditinggalkan di situ. Sekali lagi malam ini kita menceritakan itu aja guys. Semoga next untuk selanjutnya kita akan mendapatkan cerita-cerita yang lebih menarik, cerita yang akan lebih misteri dan horor. Buat kalian juga yang belum pernah subscribe, pastikan subscribe, like, komen, dan selalu nonton video kita sampai selesai. Terima kasih lagi. Sekali lagi, gue akhiri saja cerita malam ini. Gue Cotris. Gua Corul, Ali. Kita akhiri saja. Numpang, Cok. Numpang, Cok.